Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali menjumpai Anda kembali. Saya percaya bahwa setiap kita dalam keadaan yang sehat. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya membawakan satu kisah, yaitu ada seorang pendeta. Dan dia ini juga adalah pendiri panti asuhan, dia bernama George Muller. Ya, dia ini seorang pendeta dan seorang pendiri panti asuhan yang ada di Inggris. Saat itu dia merawat kurang lebih 10.000 anak yatim piatu dengan hidupnya mengandalkan Tuhan. Pada suatu ketika Tuhan izinkan panti asuhan ini tidak memiliki makanan seperti itu. Dan kemudian George Muller ini dia mengumpulkan setiap anak-anak bahkan staf yang ada untuk sama-sama berdoa dan mengucapkan syukur atas persediaan makanan yang Tuhan telah berikan. Padahal faktanya mereka tidak memiliki persediaan makanan. Tidak lama kemudian Bapak Ibu apa yang terjadi bahwa ada seorang tukang roti yang mengetuk pintu panti asuhan tersebut, kemudian memberikan rotinya. Dan tidak lama kemudian berselang ada sebuah truk, sebuah truk ini truk pengangkut susu. Dia ini mengalami pecah ban seperti itu, kemudian mau nggak mau susunya ini harus diturunkan supaya mengurangi beban yang ada pada truk. Kemudian supir truk ini memberikan susu-susu tersebut kepada panti asuhan. Dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara bahwa ucapan syukur yang dipanjatkan oleh seorang George ini beserta anak-anak dan staf yang ada telah menyentuh hati Tuhan. Ya, karena sudah menyentuh hati Tuhan, akhirnya apa yang Tuhan lakukan? Dia menyatakan kuasa dan mujizatnya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hanya dengan mengucap syukur. Berbicara mengenai ucapan syukur Bapak Ibu Saudara, saya pernah membaca seorang peneliti mengatakan bahwa mengucap syukur secara teratur dapat meningkatkan kebahagiaan sebanyak 25%. Bahkan bersyukur juga membawa pengaruh yang baik bagi kesehatan setiap kita. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Ayo, saya percaya setiap kita pengen kita memiliki kekuatan kesehatan. Yuk, kita mau belajar dari hal-hal yang kecil itu bersyukur. Nah, kita mau baca bersama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan malam hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Sekali lagi saya akan membacakan ayat ini buat kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika yang saat itu sedang menghadapi tantangan serius dalam iman mereka. Dan kita akan bersama belajar malam hari ini Bapak Ibu Saudara, apa sih pentingnya mengucap syukur? Yang pertama kita akan sama-sama belajar bahwa mengucap syukur itu penting karena merupakan kehendak Allah. Di dalam ayat yang tadi telah kita baca, di situ dikatakan bahwa sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ya. Arti kata kehendak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yaitu kemauan atau keinginan. Dan lebih jelas lagi dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini, kita bisa lihat terjemahannya. Di situ dikatakan bahwa dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan. Ya, berhenti sampai situ saja. Jadi ini merupakan kehendak Allah. Jadi ini merupakan keinginan Tuhan bagi setiap kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Allah merindukan setiap kita, anak-anaknya untuk selalu bersyukur. Bukan hanya saja bersyukur di situ berhenti sampai di situ, tapi bersyukur dalam segala hal. Mau itu suka, mau itu duka, ya. Tuhan ingin kita untuk bersyukur. Dan kemudian kenapa kita harus bersyukur? Karena ingat bahwa di dalam Roma 8 ayat 28 di situ dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kita diizinkan Tuhan mengalami hal yang tidak mengenakan.
kita harus bersyukur, firman Tuhan katakan. Ya, kita harus belajar untuk bersyukur. Karena apa? Bukan bersyukur buat keburukan yang telah kita alami seperti itu, tapi belajar mengerti bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan inginkan ya. Mau dalam keadaan baik atau keadaan buruk sekalipun, kita harus bersyukur. Dalam keadaan buruk lebih lagi ya, ini Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, yaitu untuk menguji iman kita, memurnikan iman kita. Seberapa besarkah iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi hidup di dalam kehendak Tuhan yaitu menjalankan perintahnya, mengutamakan kehendaknya daripada kehendak kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur untuk sesuatu yang telah kita lihat dan kita terima itu adalah hal yang baik dan lumrah. Tapi ucapan syukur atas sesuatu yang belum kita terima, bahkan yang belum pernah kita lihat, itu merupakan langkah iman. Karena itu, mari kita bersama belajar. Jika saat ini kita sedang diizinkan Tuhan mengalami kesulitan, mengalami masalah demi masalah, bahkan mungkin kita tidak bisa makan sekalipun, mari kita mau belajar mengucap syukur seperti yang George lakukan. Dia mengajak anak-anak, bahkan dia mengajak stafnya untuk berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk bersyukur atas penyediaan yang telah Tuhan berikan. Padahal belum ada makanan sama sekali. Seperti halnya juga di dalam Matius 14 ayat 19, Bapak Ibu Saudara, kisah mengenai Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang lebih. Ya, hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi Tuhan tidak bingung, harus gimana, harus seperti apa, harus gimana. Dia hanya bersyukur, mengucapkan syukur kepada Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi? 5.000 orang lebih ya, mereka kenyang. Bahkan masih ada sisanya Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Dari ucapan syukur, Tuhan Allah kita menyatakan kuasanya dan mujizatnya. Karena itu mari kita mau menjadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup kita, sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, pentingnya untuk kita mengucap syukur. Dan yang kedua, kita bersama-sama lihat apa pentingnya untuk kita mengucap syukur. Yang kedua yaitu mengucap syukur merupakan ciri orang beriman. Kita lihat bersama kisahnya di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ayat ini begitu panjang, tapi kita bisa lihat judul perikopnya ya. Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Ya, di situ dikisahkan bahwa 10 orang kusta ini minta untuk disembuhkan oleh Tuhan. Singkat cerita, mereka disembuhkan, mereka ditahirkan oleh Tuhan, dan hanya 1 orang saja yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucapkan terima kasihnya, mengucapkan syukurnya. Kemana 9 orang ini? Mereka nggak tahu kemana ya, mereka lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ya, dan dia ini adalah orang Samaria yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucapkan terima kasih. Orang Samaria ini sebenarnya memiliki hubungan darah dengan orang Yahudi, tapi orang Yahudi ini menolaknya. Nah, dari sini Tuhan Yesus memakai teladan orang Samaria untuk mengoreksi kehidupan orang-orang Yahudi, bahwa orang Samaria aja dia tahu diri ya. Dia tahu untuk mengucapkan terima kasihnya kepada Tuhan Yesus atas apa yang telah dia alami. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita seperti orang Samaria ini? Ataukah kita termasuk golongan ke-9 orang kusta yang sudah disembuhkan? Kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Ya, sudahkah kita bersyukur? Atau kita malah, aduh Tuhan, mau saya bukan ini sebenarnya. Tapi ya, tidak ada kata terima kasih, tapi kita malah mengeluh seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita mau jadikan ucapan syukur itu hal yang biasa kita lakukan. Di dalam Efesus 5 ayat 20 di situ dikatakan bahwa ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi ucapan syukur ini membuat iman kita bertumbuh di dalam pengharapan akan Tuhan.
Ketika kita tidak bersyukur, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Kita akan selalu hidup dalam masalah, kita dikuasai masalah. Sama halnya seperti bangsa Israel, kita bisa melihat kehidupan bangsa Israel, hidupnya yang selalu dituntun oleh Tuhan hari demi hari. Ya, dari makanan mereka, dari pakaian mereka, selalu Tuhan lindungi, selalu Tuhan sertai. Ya, tapi mereka, apa yang terjadi dalam hidup mereka? Mereka selalu bersungut-sungut, mereka selalu ngomel sama Tuhan. Tuhan, lebih baik saya tinggal di Mesir aja deh, daripada saya keluar dari Mesir, saya nggak enak hidupnya seperti ini. Ya, mereka malah membanding-bandingkan kehidupan mereka. Padahal setiap hari mereka selalu mengalami mujizat demi mujizat bersama dengan Tuhan. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar bersama bahwa memang bersyukur itu tidak mudah. Apalagi ketika kita dalam keadaan yang tidak mengenakan. Tapi kita mau belajar bersama bahwa situasi yang terburuk Tuhan izinkan untuk membuat kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Membuat kita memurnikan iman kita, menguji iman kita. Seberapa besar iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, ingat bahwa Tuhan sudah menolong kita di masa lalu. Masa sih ya di masa sekarang atau besok Tuhan tidak akan menolong kita. Tuhan yang sama juga yang telah menolong setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, ya kebaikan itu, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap kita. Karena itu yuk kita mau jadikan pribadi yang selalu bersyukur. Apapun yang kita alami ya, sehingga dengan bersyukur itu kita memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi malam hari ini kita belajar bersama-sama. Kita mau menjadikan ucapan syukur itu sebagai gaya hidup kita. Karena apa? Karena itu merupakan kehendak Tuhan. Dan yang kedua karena apa? Karena itu merupakan ciri kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami pemahaman yang baru untuk kami boleh mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Bukan hanya dalam keadaan yang baik saja, tapi keadaan yang kurang baik pun kami mau belajar untuk bersyukur karena semuanya akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami dan biarlah ini boleh menjadi ingat-ingatan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.